Baru masuk ke dapur, baru nginjek dapur, nengok itu langsung teriak gitu. Pas belok gitu tuh udah langsung pala gede, gimana nggak teriak ya. You must die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ta'ala. Selamat malam Sobat Runsing yang budiman. Balik lagi ke channel tercinta kita, di channel RUU Ensing, dalam program setiap malam Jumat, yaitu program Horny. Pada kesempatan kali ini kami dari kru Runsing ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton setia kami yang selalu melihat setiap uploadan video kita, Mendukung, mensupport. yang selalu mendukung, yang mensupport, mensubscribe, dan juga men-share ke teman-teman yang lain. Semoga channel ini selalu bisa memberikan hiburan yang dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita punya satu personil Runsing yang ingin menceritakan pengalaman atau kisah-kisah mistis yang pernah dialaminya. Oke, Bang Tomo, Ya. untuk malam ini nih yang pengen diceritain itu tentang yang mana nih? Cerita tentang misterinya. Tentang misteri waktu langsung aja nih berarti ya. Oke, silakan. Jadi kira-kira tahun berapa dulu ya? 2015 kalau nggak 2016 deh. Gue lupa tepatnya, tapi ceritanya itu masih diingat di kepala gue. Itu lagi pas gimana tuh? Waktu itu gue emang ada agenda per 6 bulan nih sama teman-teman gue itu kan liburan dah ceritanya, holiday. Holiday itu pakai motor nih. Touring ceritanya. Oke. Touring dari rumah itu emang 3 motor, gue berenam waktu itu pasang-pasangan. Oke. Dan salah satu temen gue itu yang bayarin deh waktu itu, karena ada acara dia yang bayarin. Nah singkat cerita itu dari perjalanan aja itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Jadi normal-normal aja deh. Waktu itu gue jalan itu jam 9 pagi. Sampai pas villa itu kan gue emang orangnya apa sih namanya kalau kita langsung itu tuh nggak mesen dulu gue sebelumnya. Langsung on the spot. On the spot. Nah singkat cerita gue langsung nyari villa-villa yang kalau hotel itu kan nggak bisa buat ngumpul bareng-bareng, buat rame-rame itu kan nggak bisa tuh. Jadi gue nyarinya itu villa yang kecil-kecil gitu loh. Ya, villa satu rumah lah ya. Satu rumah. Oke. Seharusnya itu gue dapet di daerah Cipanas. Sebelum Cipanas apa tuh namanya itu? Yang Kebonte itu? Gunung Mas. Gunung Mas. Karena itu view-nya bagus. Tapi karena itu gue datangnya on the spot dan semua itu penuh, semua total udah penuh. Dapet tempat ya. Iya. Gue lari terus ke Ataun, masih nggak dapet di Cibodas masih sana dikit. Oh iya. Daerah Cimacan nih kalau nggak salah. Nah itu kira-kira sampai jam 2 siang. Siang tuh nyampenya ya. Siang. Dan itu gue juga masih nyari susah banget. Dan salah satu dari villa itu ada yang kosong nih. Gue nggak ditawarin, cuman kayak ketarik aja maunya ke villa yang itu gitu loh. Akhirnya di situ gue sama temen-temen gue booking, udah selesai. Nah itu selesai sampai situ kalau nggak salah pas asar deh. Dari awal itu gue masuk ke asar aja itu, pas masuk beberes ya, gue tuh ngerapihin baju, Berarti udah di villa udah itu di ya. villanya nih. Oke. Belum ada yang janggal tuh di situ. Udah singkat cerita habis gitu maghrib kita ngumpul nih pada nih bertiga. Laki semua kan. Nah kalau perempuan itu istirahat deh. Udah selesai maghrib pada sholat jam 6:30 deh. Jadi bini gua itu ke dapur ceritanya nih. Mau udah merinding aja gue. Ke dapur biasa lah mau nyiapin makan malam. Makan malam. Nah di situ ternyata di dapur itu bini gue nggak sendiri, udah ada bininya teman gue. Oke. Dan dia itu udah masak Indomie ceritanya nih. Semenjak di situ bini gue datang dari awal di situ nggak ada, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Ada yang ganjil ya. Ada yang ganjil. Pas udah masuk ke dapur, baru masuk ke dapur, baru nginjek dapur, nengok itu langsung teriak gitu. Emang Langsung teriak gitu, Jik.
Nah pas gue Dia tanya, ngelihat apa nggak denger emang? dia ngelihat. Oh ngelihat. Dia nengok ke atas emang karena kecapean atau apa gue nggak tahu ya. Namanya perempuan kan. Iya. Dia nengok, gue merinding lah, gue dengerin kan. Pas dia masuk ke dapur itu nggak lama itu langsung teriak. Nah bininya yang temen gue ini kaget dong. Maya lu kenapa katanya. Nggak apa-apa, langsung cabut dia dari dapur masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, gue kaget juga dong. Nah temen gue ini yang bertiga itu kaget semua. Udah begitu, kenapa tuh bini lu mau katanya. Udah selesai begitu, nggak apa-apa Jik gitu kan. Terus lu temenin lu bini lu. Nah gue cerita dah tuh bini gue, ya Allah aku ngelihat apa namanya, ngelihat pala gede kata dia di jendela. Jadi itu dapur, ini kita masuk nih, ini rumah villa nih, itu kan 3 kamar tuh. Iya. Nah itu dapurnya paling pojok tuh Jik, Belakang. paling belakang sebelah kanan. Nah masuk gitu, belok itu langsung kayak model apa sih, jendela. Tuh jendela Jendela gede. kaca. Jendela kaca bener, jendela kaca. Dia jadi bini gue itu ngeliatnya di situ, nengok kaget teriak, so masuk. Nah bininya temen gue yang di dapur panik juga dong, teriak ada apa kan, samperin dah tuh semuanya rame-rame. Gue juga nggak apa-apa kata bini gue gitu, cuma ngeliat kayak bayangan doang. Padahal itu dia ngeliat pala gede banget Jik. Dia kalau sebutin itu pala kayak apa ya, pokoknya gede deh. Dia liat kayak nongol gitu palanya gitu loh. Di jendela itu, di Jendela. jendela ya. Dia nengok langsung jendela, langsung nggak berani ke dapur lagi. Dia nggak berani cerita. Dia ceritanya sama gue tuh pas malam. Nah kebetulan temen gue yang satu ini dia bisa ngerasain dan ngelihat. Dia tahu kalau bini gue habis ngeliat yang enggak. Terus disamperin lah tuh gue sama temen gue yang ini nih. Gue tahu bini lu ngeliat apaan. Gitu jadinya. Kalau bisa lu temenin aja deh kata dia malam ini. Iya. Jangan ditinggal sendiri. Temen gue bilang gitu kan. Iya. Nah ternyata bini gue itu karena hari dapet pertama deh kalau nggak salah. Oh, jadi pas di situ pun lagi kondisinya lagi dapet ya? Dia dapet hari pertama. haid ya? Lagi haid. Udah seling lama. Udah tuh selesai makan dan bini gue tuh walau ke kamar mandi kan emang setiap apa? Ngelewatin dapur itu? Lewatin Di dapur belakang? itu. Juga di belakang itu? Juga di posisinya? belakang juga. Jadi tuh kalau ke kamar mandi itu pasti nunduk gitu loh. Gue juga merinding juga dong. Namanya gue nggak penakut sih. Agak ngilu aja kalau kayak gituan. Akhirnya kalau di setiap di kamar mandi itu minta anterin sama teman-teman gue yang itu. Gitu sampai selesai makan. Nah temen gue yang satu ini yang bisa ngerasain itu, dia bilang mau kalau bisa kita tidurnya di luar aja. Bini-bini kita biar di dalam. Soalnya itu yang tadi dilihat sama bini lu, dia tuh mau ngikutin, mau gangguin bini lu terus sampai masuk ke kamar. Gitu. Nah temen gue yang itu bener-bener nggak tidur sampai pagi dia. Bener-bener ngejagain bini gue karena emang tuh si setan jin itu bener-bener mau ngerecokin bini gue, mau ngerecokin acara itu deh. Akhirnya ya bukannya kita have fun, maksudnya kita seru-seruan malah jadi horor itu ya? takut-takutan semuanya. Dan gue setiap pagi aja gue ngeliat itu emang serem sih Jik ya. Jadi pas pagi-pagi itu gue sama bini gue kan bangun tuh, dan temen gue yang satu ini belum tidur sama sekali nih, emang dijagain kan. Ngelihat ke belakang itu ternyata tuh belakang itu jurang. Oh, Ngelos. malah jurang ya, malah bisa bukannya ada rumah, Orang ngintip. bukan ada itu. Gue ambil positifnya itu kan, orang ngintip palingan tetangga gitu kan. Iya. Pas gue liat keluar itu, ya bener ngelos. Jadi tuh ini villa nih, tinggi nih. Bawahnya itu udah jurang. Jurang udah jauh, udah pohon aja kita ngeliat kecil gitu loh. Rinding sobat Rumsing tuh ceritanya. Nah itu kalau temen gue yang satu itu sih emang bisa ngelihat dia, bisa ngerasain cerita semuanya ya. Gue juga gimana ya, gue tahu di itu jurang ya gue ngeri juga dong. Iya. Untungnya gue malamnya belum tahu gitu loh. Dari situ aja gue ambil keputusan buat kalau besok-besok nggak mau ke situ lagi. Serem mas dia. Berarti tuh villa ini waktu pas dapet tempat itu juga sebenarnya nggak tahu tuh kalau sebenarnya jurang. Nggak tahu kan kita on the spot. Iya. Maksudnya habis karena mungkin udah jatuhnya udah mau dekat asar juga sih ya. Jadi nggak sempat ngeliat ke sekitar ya. Jatuhnya kita udah capek, nggak permisi dulu kali ya menurut gua nih. Nggak permisi dulu, nggak tanya-tanya yang jaga villanya itu apa sebelahnya ini kamar atau apa kita nggak tahu kan.
selalu masuk nyelonong. Udah jadinya begitu. Tapi pada saat di malam itu nih Mo, kan tadi lu bilang tuh istilahnya ada penampakan nih kan di dapur yang bini lu lihat. Kalau dari teman-teman lu yang lain Nggak ada yang ngeliat. ada cerita nggak? Maksudnya entah itu dengar suara di belakang. Oh nggak ada, cuma temen gue yang satu doang nih dia bisa ngeliat, cuma dia nggak mau ngasih tahu teman-temannya biar nggak pada panik. Panik. Kata temen gue yang itu dia bilang di belakang ada tuh yang lihat bini lu itu palanya gede, serem, pokoknya pala doang deh nongol. Dan dia itu mau masuk ke ruangan kita gitu loh. Jadi dari dapur itu ada space dikit, kayak kira-kira 3 meteran. Dia tuh mau masuk, bener-bener masuk ruang tamu dan gangguin itu bini gua. Dan sama temen gue yang itu dijagain lah tuh ceritanya. Dia kan emang lumayan bisa tuh. Dia dijagain gimana caranya biar azan subuh itu dia udah nggak sampai masuk ke dalam ya. Tapi pada saat udah kejadian itu berarti apa namanya suasananya udah ini bener ya, udah nggak enak ya. Udah gak enak. Acaranya juga jadi nggak udah enak hancur. Lagi pula itu kan lagi pas banget itu nggak gerimis, hujan deras kalau nggak salah deh. Hujan juga ya. Hujan deras. Oh. Dan akhirnya itu temen bini gue temen gue bininya itu nggak jadi masak. Akhirnya beli di luar jajanan. Akhirnya nggak kemasak tuh semuanya. Jadi malah takut lah. Jadi ngikut takut. Masuk di situ ya. Dan alhamdulillahnya bini gue nggak sampai ke masukan sama kayak gitu-gitu deh. Udah ngeri banget kalau kayak gitu. Gue nggak tahu apa yang gue rasain deh. Tapi setelah kejadian itu Mo, ada nggak kejadian yang lain tuh? Misalkan pas lu pas menjelang pulang ataupun pagi atau siangnya nih? Oh nggak ada. Gak? Paling pagi. Itu kenapa tuh? Kayak suara air keran yang di dapur. Itu nyala terus. Nyala terus. Sempet ada yang ngeliatin bener nyala atau enggak? Nyala. Cuma nggak ada orang. Gue tanyain satu-satu itu orang nggak ada yang ke dapur selama dari malam itu nggak ada yang ke dapur lagi maksudnya gitu. Oh, itu air yang di dapur? Yang di dapur yang apa sih namanya itu kalau wastafel? Kalau di kamar mandi Mo? Di kamar mandinya itu kan kata lu di belakang juga tuh pojok. Berarti ini kamar mandi bener-bener bawahnya jurang tuh. Jadi pas gua matiin tuh keran di bathtub, di mana namanya? Yang itu tuh, wastafel. Gua kamar mandi nih. Gua bersih-bersih deh, namanya lengket kan habis itu kan. Gua bersih-bersih semuanya. Udah gua matiin semuanya air. Nah, temen gua teriak nih, yang temen gue yang bisa ngeliat ini nih. Mo, lama banget tuh di kamar mandi. Dikiranya gua masih di dalam. Oh gitu. Gue tuh udah di kamar sebenarnya. Oh. Dia teriak dalam, apaan sih lo yang udah dalam? Itu air kagak lu matiin kan? Tuh gue merinding lagi kan. Air kagak lu matiin, udah gue matiin Jik. Gue gituin kan. Totonya pas dia masuk ke dalam masih nyala semuanya tuh. Keran-keran nyala semua? Keran nyala semua. Padahal tadi lu udah matiin udah matiin semuanya. Akhirnya matiin sama dia. Gue gak percaya dong, gue teriak-teriakan dari kamar kan. Ada apaan sih lu, berisik banget gue gitu. Lu kalau bisa kamar mandi matiin apa air sayang kata teman gue gitu nih. Gue kaget dong, orang udah gue matiin semua hitungannya kan. Kata dia, apaan lu matiin? Tuh yang gue matiin kata dia, semuanya tuh keran semua masih pada nyala. Di situ gue keder itu di situ. Terus selesai begitu gue ngobrol, gue mau ke belakang nih, dapur. Pas gue mau, emang kan tuh selang dapur sama meja makan itu nggak jauh tuh Jik. Iya. Ini dapur nih, ini meja makan kan ada belokan gitu tuh. Iya. Kamar nih. Iya. Nah ini kan ruang tamu nih. Ini masih ada nih temen gue yang bisa ngelihat sama yang satu lagi tuh, merinding lagi tuh, gede banget. Gede banget. Ngelihat, pas gue ngeliat lu kan dapur lu bentar gitu kan. Ke belakang, belum nyampe dapur Jik, itu gue nengok ke kanan, udah pala segini doang. Itu di mana tuh posisinya? Di meja makan. Tahu nggak lu? Jadi kan kalau orang duduk itu kan kelihatan kakinya dong. Iya. Ini tuh meja murni kayak gini meja nih. Udah di tengah-tengah tuh dia. Ada kepala, badan sepotong sih. badan setengah. Udah segini nih. Bawahnya kagak ada. Kagak ada bawah. Tembus kayak tembus ya. Pokoknya kayak cermin atau apa, gua nggak apa ilusi gua emang udah ini yang ngaco atau gua nggak ngerti. Pokoknya itu nyata banget tuh, kelihatan tuh segini tuh. Nah itu yang lo lihat apaan Mo? Setengah itu Mo? Kayak genderuwo sih kayaknya sih. Genderuwo sobat mesin. Genderuwo, gua respect dong, gua gua kaget kan, gua astagfirullahaladzim, gua bilang apaan tuh, namanya kalau gua kan emang gua takutan ya orangnya. Gua kaget begitu,
Temen gue kaget juga nih pada nih yang di depan nih. Wah apaan sih lu teriak-teriak malam-malam? Ya Allah Ji, gue bilang itu apaan tuh di meja makan gue gitu kan. Emang segini Jik, bener-bener segini nih pala nih. Gede, setengah badan. Udah bengong aja begitu. Gimana kagak serem lu bilang? Tapi pas temen lu datang ke situ masih nggak ada? tahu, gue udah kabur gue itu kan gue udah cabut. Jadi pas lu bercanda mulu lu, lagi begini lu malah bercanda. Kata teman gue yang satu nih. Iya. Kan gue nyata ngeliat kan. Dia juga hitungannya gue bercanda. Jadinya dia ceritanya tuh jangan bercanda mulu mo loh. Dia kan pada tahu kalau gue kang bercanda tuh. Gue kalau bercanda nggak mungkin gue teriak sekenceng itu maksudnya. Bener-bener seteriak-teriaknya gue nengok itu badan doang segini. Itu pas madep ke lu ya? Nengok pas madep ke gue masuk nih. Kan belokan begini gue nengok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue bilang gitu kan. Walaupun teriak lu ada apaan sih lu? Gue langsung kabur dong. Refleks gue emang gue ngeri banget. Balik ke ruang tengah lagi. Nah, sehingga siapa? Yang temen gue dua ini ngeliat ke dapur emang gak ada apa-apa Jik sebenarnya. Nah terus besok paginya baru cerita nih temen gue yang bisa ngeliat juga. Gue tuh semalam nutupin biar lu pada nggak takut kata dia. Emang tuh di dapur ada pala gede itu nongol kayak genderuwo gitu kan. Yang dilihat bini gue. Kamu merinding lagi. Nah yang satu lagi di meja makan emang ada. Nah dia nggak kemana-mana. Kata temen gue yang bisa nih. Cuma gue ngelihat itu masih ada. Cuma temen gue yang satu nih emang nggak ngelihat. Sampai gue bercanda. Temen gue yang satu yang bisa ngelihat itu percaya karena dia ke dapur itu masih ada tuh setan itu di atas meja makan itu. Iya. Dari situnya yang bener-bener, aduh, gue bilang. Gila ya. Nggak bisa diungkapin itu mukanya kayak gimana udah. Yalah, lu tiba-tiba baru nengok langsung ditampakin wujud. Kayak orang ngagetin gitu. Gimana sih? Iya. Seteriak sekenceng-kencengnya gue. Itu orang yang, kita dalam kondisi nggak siap gitu kan. Iya. Kondisinya nggak siap, orang kita juga kalau lagi nginep itu kan nggak ada pikiran ke situ gitu kan. Karena gue dari rumah itu kan emang pengen senang-senang, pengen have fun gitu loh, liburan 6 bulan sekali kan. Tapi dapetnya apaan? Ya begitu. Gimana pengalaman horor ya? Parah asli. Gue tuh lupa tahunnya, cuma gue inget kejadiannya kayak gitu, udah persis banget deh. Iya. Yang gue tangkap sih ya itu doang, nggak tahu kalau yang lain. Temen gue nih pasti tahu nih apa aja isi di rumah itu. Oh gitu ya. Cuma dia nutup-nutupin aja biar gue gak takut. Berarti bisa dibilang dari awal datang itu tadi istri lu ya? Bini gue. Pertama kali ditampakin. Paling ngelihat bini gue. Abis itu nggak lama lu. Ya. Gue nggak tahu gue kotor apa ini, gue nggak tahu deh itu. Ya kan kalau tadi kan bini lu kan lagi emang hari pertama kan. Atau mungkin gini juga sih. Jadi karena mungkin Allahualam lah ya. Istri lu kondisinya lu juga satu motor. Keciumnya juga hampir sama mungkin. Jadi yang lebih banyak dapat fenomena lu. Yeah. Nah temen gue yang bisa ini nih sebenarnya dari awal masuk itu dia udah paham tuh apa aja isinya di dalam gitu loh. Cuma dia nggak mau ngasih tahu karena dia hitungannya temen gue mau have fun, masa gue kasih tahu dong ini isinya ada genderuwo, ada apa aja gitu kan, pasti nggak jadi nginep di situ lah gitu loh. Serem juga sih kalau buat sampai sekarang nih gue kalau nyari-nyari penginapan kayak gitu, gue pasti nyarinya yang rame, yang terang gitu, kayak hotel-hotelnya. Sekarang gue nggak berani villa-villa lagi, karena serem Jik, bener Jik, asli. Itu jadi kepikiran, kita pulangnya aja itu kepikiran jadinya loh. Ini orang ikut apa kagak atau apa gitu kan. Tapi pas sampai pulang dan nyampe di rumah pun nggak ada kejadian yang sih nggak ada. Aneh-aneh kan. Apa karena dijagain sama temen gue yang itu, gue nggak tahu deh. Cuma alhamdulillahnya gue punya temen bisa itu buat nangkal kayak gitu-gituan gitu loh. Alhamdulillah buat gue. Iya. Kadang kan gitu juga sih ya, Mo ya. Kita kan memang datang satu tempat tuh kan kita juga nggak tahu ya tempatnya kayak gimana. Kita nggak tahu isinya apa. Di situ juga kita juga bukan dari daerah situ juga. Kadang-kadang kan memang sering lah ya ada tempat kita ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Kalau buat sobat Rumsing, pesan-pesannya apa nih Mo yang mau disampaikan dari cerita lu tadi? Kalau menurut gue sih kita kalau mau bepergian kemana-mana tuh kita harus tahu tempatnya dulu. Kalau bisa sih rekomendasi dari temen, pokoknya dari temen deh. Itu tempatnya kayak gimana? Maksudnya tuh horor apa enggak atau apa? Tapi kalau lu pengen yang horor ya, ntar gue kasih tahu tempatnya di mana. Oh gitu, ada juga. Oke sobat Rumsing sekalian,
Itu tadi pengalaman dari salah satu personil Runsing yang dia alamin pada saat dia sedang punya acara di luar kota. Jadi paling nggak sebelum berangkat itu memang kita harus tahu lah referensi tempat yang mungkin kita bisa pakai atau kita bisa singgahin supaya itu apa? Wajib sih itu. Supaya juga kita bukannya nggak ada sih ya teman-teman, karena yang kayak gitu kita hidup berdampingan, kita nggak bisa memisahkan juga. Jadi ya so far kita harus tetap tahu tempatnya, dapat referensi tempatnya gimana. Penting terus, itu. Ya sama, jangan lupa lah permisi dulu. Iya. Gitu. Walaupun dimanapun berada kita harus misi sih. Benar. Oke sobat Runsing sekalian, terima kasih banyak nih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah share, yang udah nyalain loncengnya. Tetap pantengin terus di channel tercinta kita di RUU Ensing dalam program setiap malam Jumat, yaitu Horror nih. Kita pamit undur diri dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.